Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Mahmud Effendi, yang kedua Riki Farditiawan, yang ketiga Setiawan Puji, yang keempat Joe Story ini, dan yang kelima Wahyu Eko. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengaplikasian website Odoo. Untuk saya sendiri, saya akan mempresentasikan tentang marketing automation. Apa sih marketing automation itu? Marketing automation adalah sebuah teknologi dalam perangkat digital yang bertugas secara otomatis untuk mengelola proses pemasaran dan pemasaran multifungsional dari sejumlah saluran bisnis. Next. Apa sih cara kerja marketing automation? Yaitu bekerja dengan mengotomatiskan proses pemasaran. Contohnya saja, mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai interaksi seperti sosial media, email, dan website. Next. Manfaat marketing automation. Yang pertama, memperbanyak angka pemasukan. Yang kedua, pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga, memperbaiki akuntabilitas tim pemasaran dan penjualan. Dan yang keempat, menghemat anggaran pemasaran. Next. Ada dua jenis penerapan marketing automation. Yang pertama pada B2B atau business to business, yaitu penerapannya otomatisasi berdasar perilaku dan autoresponder. Untuk pada B2C atau business to customer, penerapannya ada email reminder, anniversary atau ulang tahun, welcome email, newsletter, review dan feedback, dan meluncurkan produk baru. Next. Oke, selanjutnya saya akan cara menggunakan marketing automation. Yang pertama, masuk ke halaman Odoo, ke panel marketing, dan klik marketing automation. Setelah itu klik continue. Next. Setelah diklik continue akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya akan mengasih company name dengan nama Universitas Duta Bangsa dan company size kurang dari 5 employees. Dan jangan lupa pilih I am a student. Setelah itu klik start now. Next. Setelah klik start now akan muncul halaman seperti ini. Oke, di sini ada menu kontak teman-teman. Di dalam menu kontak itu terdapat email yang akan kita email secara bersama-sama. Di sini saya memasukkan email yang ada di HP saya. Oke, setelah itu masuk ke menu marketing automation. Next. Selanjutnya akan tampilan seperti ini. Di sini sebenarnya kosong teman-teman di beranda awal ini. Nah, setelah itu ada tombol create di pojok kiri atas berwarna hijau. Saya akan klik. Nah, setelah klik akan muncul halaman seperti ini. Di sini saya mengasih judul dengan nama UDB Surakarta. Nah, untuk targetnya saya pilih kontak karena saya akan meng-email yang ada di kontak yang sebelumnya tadi. Setelah itu klik add new activity. Next. Setelah diklik add new activity akan muncul halaman seperti ini. Untuk activity name-nya saya kasih nama initial mail, dan untuk mail template-nya saya kasih nama welcome. Dan nanti email welcome ini akan masuk ke email HP saya teman-teman. Setelah itu klik save. Next. Setelah klik save akan masuk kembali ke beranda marketing automation awal teman-teman. Di sini saya akan melakukan uji tes. Caranya klik tombol tes yang ada di sebelah start teman-teman. Next. Ini tampilan beranda pada uji tes. Sebenarnya ini sudah saya melakukan uji tes. Kalau belum, nanti akan ada tulisan proses atau tombol proses di samping gambar checklist ini teman-teman. Next. Nah, untuk melihat hasil uji tesnya, silakan kembali ke beranda awal dan masuk ke menu template atau yang gambar surat itu. Next. Setelah diklik menu template yang gambar surat tadi akan muncul beranda seperti ini. Di sini kita bisa melihat subjek yang saya masukkan tadi welcome, dan untuk aktivitasnya initial mail, dan untuk responsible atau email yang saya email tadi seperti yang saya bilang di awal, yaitu email yang ada di HP saya.
dan send 2 atau saya mengirim 2 kali. Dan di sini sudah masuk di HP saya. Jadi sukses ya teman-teman. Next. Sekian presentasi dari marketing automation saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dilanjut oleh Mbak Rini. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul Odoo Sales. Jadi Odoo Sales itu sendiri merupakan modul untuk menjalankan proses penjualan dari quotation hingga sales order dan mengirimkan serta menerbitkan invoice apa yang telah terjual. Next. Jadi untuk sales quotation itu sendiri merupakan surat penawaran yang diberikan kepada pelanggan, dan template-nya quotation ini dapat diaktifkan melalui sales, halaman sales, configuration, setting, quotation, and order. Next. Jadi tampilan pertama kali sales, aplikasi sales adalah seperti ini. Jadi di sini saya pilih order. Di situ kan ada quotation, terus kita klik create. Di situ ada company data, quotation layout sampai ke sampel quotationnya. Jadi pertama kali kita isi dulu data perusahaan. Kita klik let's start, next. Jadi tampilannya seperti ini. Company name-nya di sini saya contohkan misalkan saja Universitas Duta Bangsa. Di sini kan ada general information, ada address, company requisitive, phone, mobile, dan lain sebagainya. Itu kita isi sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu kita klik apply. Next. Ada quotation layout. Di sini kan ada customize. Customize itu sendiri kan bagaimana surat penawaran yang akan kita kirimkan itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Misalkan kita mau ubah layoutnya menjadi light atau box atau bold atau stripe. Fontnya juga kita bisa ganti. Company logonya sesuai dengan perusahaan masing-masing. Color, layout background, dan lain sebagainya ini kita setting sedemikian rupa sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu kita klik save. Next. Selanjutnya adalah order confirmation. Di sini kita set payment dulu, kita mengatur cara pembayaran seperti apa yang kita inginkan nanti. Next. Di sini ada electronic signature, credit and debit card, PayPal, other payment acquirer, custom payment instruction. Di sini saya contohkan saja di credit dan debit card misalkan ya. Kita klik apply. Next. Kita ke langkah terakhir, ke sample quotation-nya. Kita klik send sample. Nah, tampilan awal akan seperti ini, new. Jadi kita pertama kali mengisi nama customer siapa. Jadi di sini saya contohkan nama saya sendiri, Sulistiorini. Setelah itu kita isi expiration-nya, payment term. Kita juga masukkan produknya. Di sini saya contohkan Vario 125 SE Blue, kuantitinya 1, unit prices-nya 24 juta, untuk pajaknya itu sendiri 11%. Kan subtotalnya semua 24 juta. Ketambahan pajaknya tadi 2.640 menjadi total keseluruhan 26.640. Setelah itu kita klik send by mail. Next. Send by mail tuh tampilannya kan seperti ini. Jadi recipients-nya siapa, subjeknya apa. Nanti ada isi dari surat penawaran tersebut. Terus juga ada lampiran filenya dalam bentuk PDF. Nanti kalau sudah kita klik send. Next. Tampilan setelahnya di sini ada schedule activity. Jadi dari awal kita membuat quotation order sampai ke sales order itu udah ada tahapannya. Next. Ini sebenarnya merupakan tampilan awal dari aplikasi sales. Tapi karena tadi kan saya membahas tentang sales, karena saya baru mempelajari tentang sales, sebenarnya masih ada invoicing dan lain sebagainya. Tapi karena saya baru mempelajari yang sales, jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ERP Odoo GUID tentang Purkes.
Odoo Purchase membantu untuk mengawasi dari perjanjian pembelian atau Purchase Agreements, Quotation, dan order pembelian atau Purchase Order. Pada modul Purchase terdapat dua tipe user access, yaitu user dan administrator, dan tipe user digunakan oleh staff pembelian atau purchasing staff untuk membeli produk, dan tipe administrator digunakan oleh manajer untuk memantau seluruh pembelian serta menganalisa laporan. Next. Ini kita langsung masuk ke dalam halaman menu Odoo yang awalnya login terlebih dahulu, kemudian akan muncul tampilan jendela seperti gambar di samping. Kemudian pilih menu Purchase. Next. Lalu set up vendor price list. Nah, di sini kita dapat mengatur harga penjualan per produk berbagai supplier dengan mengakses menu, yakni Purchase, kemudian produk, kemudian klik salah satu produk, kemudian edit, kemudian tab Purchase. Dalam jendela di samping kita akan saya jelaskan klik outline untuk menambahkan supplier yang menyediakan produk tersebut. Terdapat beberapa kolom yang perlu dilengkapi, yakni yang pertama vendor. Kita pilih vendor yang produk apa yang kita pilih. Apabila vendor merupakan subkontraktor, maka subkontraktor akan terchecklist secara otomatis setelah mengklik button save. Kemudian ada column currency atau mata uang dari vendor. Kemudian quantity atau kuantitas dari produk. Kemudian unit of measure, yakni satuan dari produk. Kemudian price atau harga per satuan produk. Kemudian setelah itu kita klik save untuk menyimpan perubahan. Selanjutnya langkah request purchase quotation. Purchase quotation yakni merupakan surat penawaran yang diberikan ke supplier. Bagian purchasing dapat membuat purchase quotation dengan mengaksesnya pada menu purchase, kemudian orders, kemudian request for quotation, kemudian create. Di dalam sini terdapat beberapa field yang perlu kita lengkapi, yakni vendor dan vendor reference atau referensi vendor. Ini tidak wajib diisi. Kemudian purchase agreement, yakni perjanjian jual beli apabila ada. Jikalau tidak ada, dapat mengklik create and new one. Kemudian ada currency atau mata uang. Kita dapat mengganti selain IDR ya. Kemudian order date atau tanggal dibuatnya purchase order. Ini akan terisi secara otomatis, namun dapat kita edit apabila terlambat membuat purchase order. Kemudian company atau nama perusahaan yang mengajukan purchase order akan terisi secara otomatis. Kemudian ada produk, yakni list produk yang akan kita beli. Selanjutnya setelah itu kita klik send by email untuk mengirim quotation via email dan klik button send untuk mengirim ke supplier. Apabila ingin melakukan order, maka klik confirm order dan berlanjut ke tahap pembuatan purchase order. Nah, kemudian selanjutnya kita ke tahap membuat purchase order. Pada saat melakukan pembelian,
Hal yang pertama bagian purchase yang lakukan adalah membuat purchase order. Membuat purchase order dapat diakses melalui menu purchase, kemudian orders, kemudian purchase orders, kemudian kita klik tombol create. Dalam jendela di samping terdapat beberapa field yang perlu kita lengkapi, yakni vendor, kemudian vendor reference, kemudian purchase agreement, kemudian currency, kemudian order date, kemudian company, kemudian produk. Nah, setelah kita mengisi, kita dapat mengklik tab other information. Next. Nah, di sini terdapat list, yakni receipt date atau tanggal produk diterima akan terisi secara otomatis apabila produk sudah diterima. Kemudian ada deliver to, yakni lokasi penerimaan produk. Kemudian ada incoterm, yakni persyaratan perdagangan yang digunakan dalam kontrak perdagangan internasional dan domestik. Kemudian ada purchase representative, yakni user yang mengajukan pesanan pembelian akan terisi secara otomatis sesuai dengan user yang login. Kemudian payment terms atau syarat pembayaran yang ditetapkan oleh supplier kepada pembeli. Kemudian fiscal position, yakni status pajak supplier, yang PKP atau non PKP. Nah, setelah itu setelah semua field sudah terisi, maka kita dapat mengklik confirm order untuk mengkonfirmasi pemesanan yang dilakukan. Apabila produk sudah diterima pihak gudang, maka bagian inventory dapat klik received product. Di sana terdapat field yang perlu dilengkapi, yakni analytic account, yaitu adalah akun yang membantu kita untuk menganalisis biaya dan mendapat apapun kasus penggunaannya. Kemudian ada put in pack, yakni produk akan di-pack apabila produk yang ingin di-pack tersebut. Setelah itu pada tab menu jurnal item, pastikan bahwa jurnal pembelian yang dibuat sudah benar dan dapat klik post untuk melakukan posting jurnal. Apabila pembayaran ke pihak supplier sudah dilakukan, maka bagian accounting dapat klik button register payment agar jurnal pelunasan terposting. Kemudian pilih jenis pembayaran yang dilakukan pada field jurnal dan pastikan nominal pembayaran di field amount sudah terisi dengan benar. Next. Nah, setelah semua field sudah terisi, maka klik validate untuk memvalidasi pelunasan ke supplier dan transaksi telah selesai. Kemudian selanjutnya penjelasan Odo Inventory yang akan disampaikan oleh Mas Setiawan. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang Odo Inventory. Ya, di sini penggunaan Odo Inventory itu sangat kompleks ya. Soalnya di sini sangat sinergis dengan bagian yang lain. Contoh, dari purchase, memesan barang, nanti barangnya datang, itu nanti akan diproses masuk pada inventory. Nah, Odo Inventory ini berguna untuk melakukan segala pencatatan barang masuk atau barang keluar. Nah, berikut ini adalah tampilan material yang tersedia pada inventory yang sudah di-create, yang sudah saya create ya. Di sini cara meng-create-nya cukup gampang ya. Dari tampilan pertama seperti teman-teman sudah jelaskan tadi, ini saya langsung meng-create 2 produk.
Nah, itu nanti setiap menge-create sebuah produk itu nanti kita mencantumkan harga dan seberapa template-nya itu seberapa lama, dan akan memproduksi ada berapa unit yang tersedia di warehouse tersebut. Setelah itu akan muncul resip pada inventory, yakni dokumen pada barang datang itu akan otomatis terupdate pada warehouse yang ditampilkan Odoo. Nah, yang ditampilkan Odoo ini itu menandakan bahwa barang ini sudah masuk dari supplier ke warehouse itu seberapa banyak. Nah, makanya ini saya menamakan perusahaan saya itu Sugiyama ya. Nah, itu Sugiyama. Di sini ada schedule date-nya, dan statusnya itu ready atau done. Done itu sudah diproses pada produksi, sudah akan di-loading pada produksi. Sedangkan ready itu baru proses persiapan. Untuk slide berikutnya ini adalah tampilan rincian material yang akan di-loading. Tadi kan ada material yang sudah di-loading, proses ready, done itu. Nah, ini menandakan barang yang ready atau done yang akan di-loading ke produksi. Berikut adalah rinciannya. Ada dua material, ini hook and A sama elastic trimming ya. Ada dengan quantity masing-masing 10. Dengan ada rincian waktunya juga. Ini saya buat berbeda agar mudah dipahami untuk teman-teman. Untuk next selanjutnya disampaikan adalah invoice material yang telah di-loading. Jadi setelah di-loading itu akan muncul invoice. Jadi pencatatan seberapa banyak material yang sudah di-loading ke produksi, begitu. Nah, setelah di-loading, yang nantinya itu akan berpengaruh pada stok pada warehouse tersebut. Nah, warehouse tersebut akan otomatis terupdate barang yang kita punya itu seberapa banyak. Nah, di sini di tampilan ini menandakan ada transaksi itu elastic trimming dan hook and A itu masing-masing 1. Itu stok yang ada di tangan kita. Nah, next, berikut ini adalah rincian tampilan quantity stock pada warehouse yang otomatis terupdate setelah transaksi berjalan. Yang sudah saya katakan tadi, setelah transaksi berjalan itu nantinya akan otomatis terupdate pada stok warehouse tersebut. Nah, di sini cukup gampang, proses-prosesnya sama seperti yang pertama tadi, tinggal kita masukkan keterangan-keterangan seperti nama, kuantitinya berapa, terus waktunya berapa, itu tinggal kita input terus create. Cukup simple. Nah, sekian dari inventory Odoo. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Riki Farditiawan akan mempresentasikan modul dari Odoo. Di sini saya memilih modul Quality Control. Next. Apa itu Quality Control? Quality Control atau kontrol kualitas, bisa disebut juga QC, adalah prosedur atau serangkaian prosedur yang dimaksud untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi atau layanan yang dilakukan mematuhi serangkaian kriteria kualitas yang ditentukan atau memenuhi persyaratan klien atau pelanggan itu sendiri. Intinya adalah proses pengecekan yang dilakukan perusahaan atau kita sebagai pelaku bisnis untuk bisa membuat produk dengan standar yang sudah ditentukan. Bahkan quality control juga bisa memperbaiki kualitas produk menjadi lebih baik sebelum ke tangan konsumen. QC itu sendiri mirip tetapi tidak identik dengan jaminan kualitas atau QA, karena QA mengacu pada konfirmasi bahwa persyaratan tertentu telah dipenuhi oleh suatu produk atau layanan. Sedangkan QC mengacu pada inspeksinya. Di sini terdapat 3 aspek yang ditekankan pada quality control ini, yaitu yang pertama unsur seperti kontrol manajemen suatu
pekerjaan, proses-proses yang terdefinisi dan telah terkelola dengan baik, kriteria integritas dan kinerja, dan suatu identifikasi catatan. Kedua, kompetensi seperti pada ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kualifikasi. Ketiga, elemen lunak seperti pada kepegawaian, integritas, kepercayaan, budaya organisasi, motivasi, semangat tim, dan juga suatu hubungan yang berkualitas. Untuk fungsinya sendiri, quality control yang pertama melakukan sebuah pemantauan pada suatu proses produksi dari awal proses sampai menjadi barang jadi. Kedua, memberitahukan kepada para supervisor quality control apabila ada ketidaksesuaian proses. Ketiga, meluluskan suatu produk jadi atau finished good. Dan tujuan dari quality control itu sendiri memberikan sebuah kualitas atau quality produk dan aktivitas kerja. Kedua, mengontrol biaya atau juga cost. Ketiga, ketepatan dan penyampaian atau delivery. Keempat, menjamin suatu keselamatan atau safety. Next. Seperti inilah tampilan UDO pada modul quality control. Ada persediaan dan quality. Next. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas baik, diperlukan proses pemeriksaan kualitas sebelum menyelesaikan produksi. Produk harus melewati berbagai pemeriksaan kualitas pada berbagai tahap produksi. Di UDO menyediakan modul kualitas yang terdiri dari control points, check, dan alert yang memperkaya kualitas produk. Modul kualitas UDO berfokus pada pemeriksaan kualitas, peringatan, tim, varian produk, dan titik kontrol. Kita dapat mengelola semua aktivitas ini dalam satu sistem. Next. Yang pertama adalah control points. Berbagai tahapan untuk memeriksa produk yang tersedia di point control. Kualitas dapat mengukur kualitas produk dari sini. Secara otomatis memicu pemeriksaan kualitas untuk departemen manufaktur. Ini terjadi selama transfer pesanan pengiriman, penerimaan pesanan, transfer, atau selama prosedur pembuatan produk. Untuk pergi ke quality control point, datang ke dashboard quality module dan klik pada tab quality control, dan dari menu drop down Anda dapat memilih control points. Dan ini adalah formulir di mana kita dapat membuat point control kualitas. Judul, diisi nama, titik kontrol, produk, yaitu pilih produk yang ingin kita periksa kualitasnya di manajemen kualitas UDO. Kemudian varian produk, tambahkan varian jika produk ada. Operasi, pilih operasi yang kita buat untuk titik kontrol, seperti contohnya pengiriman, tetap pemeriksaan kualitas pada saat pengiriman produk. Tanda terima, tetap pemeriksaan kualitas pada saat penerimaan produk. Manufaktur, tetapkan pemeriksaan kualitas pada saat pembuatan produk. Post order, menentukan quality check pada saat produk post order. Dan pengembalian, tentukan pemeriksaan kualitas pada saat pengembalian produk. Untuk jenis kontrol di sini kita dapat menyebutkan pada interval apa kita perlu melakukan pemeriksaan kualitas dalam bisnis, yaitu untuk semua operasi secara acak dan berkala. Untuk jenisnya, tentukan beberapa jenis pemeriksaan kualitas. Dan lulus atau gagal. Kriteria lulus atau gagal spesifik ditentukan dan kontrol kualitas dilakukan berdasarkan kriteria. Kita dapat memasukkan pesan gagal jika produk tidak memenuhi kriteria tertentu. Untuk pengukuran, kita dapat meminta produk yang akan diukur serta menetapkan norma dan kriteria toleransi. Ini akan memungkinkan kita untuk memastikan bahwa kriteria pengukuran terpenuhi. Kita juga dapat memberikan rentang toleransi di mana pengukuran dapat diterima. Kita dapat memberikan pesan untuk kegagalan pemeriksaan kualitas. Untuk instruksi, memungkinkan pengusaha atau manajer untuk memberikan instruksi kepada pekerja mengenai produk. Dan untuk tim, tentukan tim untuk pemeriksaan kualitas. Siapa yang bertanggung jawab? Tentukan orang yang bertanggung jawab untuk operasi kualitas. Di akhir halaman, kita dapat menambahkan petunjuk, pesan jika gagal, dan catatan tentang pemeriksaan kualitas. Setelah itu, save atau simpan setelah menambahkan semua informasi tentang point control kualitas ini. Ketika kita mengklik tombol simpan, formulir kita akan disimpan dan sekarang kita dapat mengeditnya jika kita memerlukan perubahan. Next. Kemudian quality checks, yakni pemeriksaan kualitas memastikan bahwa produk yang diproduksi tidak memerlukan tindakan korektif untuk memenuhi harapan produk akhir.
Ketika kita mengklik pemeriksaan kualitas, kita akan melihat daftar pemeriksaan kualitas yang sudah dibuat. Kita dapat membuat pemeriksaan kualitas baru atau kita dapat memilih salah satu dari daftar. Kita dapat melihat bahwa itu dalam tahap to do atau pass atau gagal. Next. Kemudian pilih alert. Peringatan kualitas bertindak sebagai pengingat untuk memeriksa kualitas produk untuk karyawan. Kita dapat menemukan lansiran kualitas di bawah tab kontrol kualitas untuk referensi seperti ini. Judulnya, tentukan judul untuk peringatan. Produk dan produk secara otomatis akan terisi dengan mengklik peringatan kualitas produk tersebut. Untuk lot, menentukan nomor lot produk dan tim. Di sini kita harus menyebutkan tim pemeriksa kualitas. Untuk akar penyebabnya, tentukan alasan utama atau penyebab pemeriksaan kualitas gagal, yaitu kualitas suku cadang atau yang lain sebagainya. Di deskripsi, kita juga dapat menambahkan beberapa deskripsi tentang masalah kualitas. Untuk tindakan korektif, di sini kita dapat menyebutkan tindakan korektif yang dengan kami dapat menyelesaikan masalah ini. Kemudian tindakan pencegahan. Di sini kita dapat menyebutkan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah ini. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.